Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik, ahlan teman-teman. Jadi ini nggak apa-apa ya, santai aja bincang. Sebelum mulai nanti ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Dimulai dengan kenalan dulu, mangga. Di sini saya kenalkan secara satu persatu. Ini ada namanya tadi Mbak Siti Lailatul Sa'diyah, ya panggilannya Sa'diyah. Ini insan cendekia angkatan ketiga ya. Kedua ya. Iya, ketiga Ustaz, betul. Ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, nanti mangga ya saling memperkenalkan diri biar bisa lebih lebih enak. Terus yang kedua nih ada Zalika. Mbak Zalika ini insan cendekia angkatan nomor 1. Nah, nanti silakan juga ya saling perkenalkan. Ini yang berikutnya ada Destia. Ini insan yang kedua. Ketiga Ustaz. Ketiga. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah ada Mbak Widya. Mbak Widya ini yang saya tuh pelupa. 2 Ustaz. Oh, 2. Iya. Alhamdulillah. Saling ada ini ya, perwakilan angkatan ya. Alhamdulillah. Ya, silakan perkenalan kalau bisa on cam ya, biar bisa benar-benar jadi saudara. Nah, teman-teman nanti ke depan nanti akan saya juga jelaskan apa yang menjadi concern di Halako Muda ini secara lebih mendalam, insya Allah. Monggo dimulai dari siapa? Silakan kenalan. Dari Mbak Widya deh, boleh ya Mbak? Boleh Ustaz. Ini teh lagi nyari apa sih dudukan handphone kemana ya? Ini saya pinjemin nih, ada nih saya. Enggak, lupa video Ustaz Afan ya. Apa orang-orang tahun baruan tuh. Jadi, aduh udahlah mager di rumah aja. Lupa kalau udah janji Ustaz udah nyampein beberapa hari. Qadarullah. Kita salam ya Ustaz ya. Yap. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Siti Lailatul Sa'diyah, Mbak Zalika, Mbak Destia. Nama lengkap Widya Nusantari, biasa dipanggil Widya. Kalau di insan cendekia Widya itu angkatan kedua. Iya, angkatan kedua. Tapi juga nggak maksimal juga sih. Pas mentoring tuh, pas awal-awal tuh kan dapat project gitu ya. Dapat project gitu tuh. Awal-awal semangat, ternyata emang justru yang paling berat tuh malah istiqomah buat projectnya gitu. Terus udahlah kalau udah kayak gitu, itu aja mungkin ya kalau yang di insan cendekia. Terus domisili itu di Bogor, Widya. Sekarang aktivitas kebetulan lagi libur sekolah, jadi libur juga Widya karena guru. Baru lulus pasca kemarin tuh tanggal 14 di UIK. Itu aja kali ya Ustaz. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan selamat untuk kelulusannya nih Mbak Widya Nusantari. Apa nih? MPD ya Mbak ya? Iya, MPD. Adik kelasnya Ustadz ini. Masya Allah. Kita satu perguruan ya. Ya, alhamdulillah. Silakan yang lanjut mungkin. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Destia Rahmadani, biasa dipanggil Destia, dari STIU Al-Hikmah Jakarta Selatan. Terus saat ini mahasiswa semester akhir, lagi skripsian, mohon doanya Ustadz dan teman-teman semua. Terus saya aslinya dari Bandung. Salam kenal. Oh, alhamdulillah, salam kenal. Ini berarti bukan Mbak ya, Teteh. Memang asli ini
Orang Bandung teh orang Sunda Iya atau Ustadz, imigran? asli dari Bandung Ustadz. Di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Salam kenal berarti ya buat teman-teman yang lain juga ya. Baik, berarti kapan nih target lulusnya nih kira-kira? Nunggu tinggal sidang ya, nunggu sidang ya. Pasti ada satu semester lagi Ustadz. Semester 8 nanti ya. Itu yang Usuluddin atau yang dakwah? Yang Usuluddin. Oh, oke, alhamdulillah, masya Allah. Baik, berarti kenal ini nggak? Sarwati. Iya, itu teman sekelas satu asrama juga. Kemana nih orangnya nih? Iya, katanya baru ini Ustadz baru sampai rumah. Oh iya, dikabarin ya biar bisa join ya. Iya Ustadz, siap. Kalau enggak suruh dipaksa sama saya. Bercanda. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Teteh ya, Teh Destia. Mangga atau yang lain sob. Ini jadi ketularan Sunda. Yang lain mangga. Bisa perkenalkan diri? Iya. Tapi aku ada soalnya Oke, lagi di bisa. jalan. Lagi di jalan Ustaz. Oh. Kenapa? Ya Allah. Macet, Pontianak macet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahaya, ini nyetir motor sendiri maksudnya. Iya Ustaz, biasa saya hujan pintas saja, nggak hujan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Hati-hati wabarakatuh. tuh ya. Waalaikumsalam. Fi amanillah, Mbak. Ahlan wa sahlan, merhaba ashkadastra. Perkenalkan saya Zalika Melzan, mahasiswi tingkat akhir jurusan Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura Pontianak, asal Ketapang tapi domisili di Pontianak. Untuk insan cendekia saya angkatan pertama, dan alhamdulillah insan cendekia udah buat kontribusi banyak buat saya sendiri, teman-teman, bahkan Kalimantan Barat sendiri. Alhamdulillah insan cendekia membantu kami membangun masjid se-Kalimantan ya. Dan dampaknya itu sampai ke 4 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi seperti itulah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah berkat Ustaz juga, dukungan Ustaz. Meskipun tidak dihargai sama kampus ya, tapi alhamdulillah 12 Desember lalu saya dapat undangan dari London, Inggris untuk mewakili Kalimantan Barat dan Indonesia, juga kampus di ajang Cambridge EVA dari turunan dari Cambridge University dari Inggris. Jadi banyak tamu internasionalnya. Terima kasih, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sambil sedikit ditambahin. Jadi Zalika ini salah satu wanita apa ya Zalika istilahnya yang mendapatkan award ya dari 200 wanita berpengaruh untuk penggiat ekonomi syariah dan Islamic finance ya yang di kemarin tuh acara dari antara Tazkiyah dan Cambridge University ya Zalika. Kalau salah tolong koreksi ya. Ya kemarin jadi termasuk nominasi masuk di situ 200 wanita berpengaruh. Dan kontribusinya mungkin Zalika lebih tahu tadi ya. Mungkin kalau kurang lebih salah satunya itu tadi berkaitan Kontribusi, oke bismillah, untuk kontribusinya saya itu ada membuat program anak yatim piatu yaitu bidang pendidikan, juga pendidikan agama Islam. Lalu saya juga gabung di forum POSE ya, saya menjadi perwakilan serikat di 2 provinsi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yaitu Forum Sosialisasi Ekonomi Islam, Studi Ekonomi Islam se-Indonesia. Dan kami membuat laporan terkait literasi keuangan syariah di Indonesia, pemahaman inklusi keuangan, dan buat laporan sampai ke Kementerian Keuangan di Jakarta. Jadi itu saja. Jadi tingkat beberapa persen ya, tapi nggak apa-apa. Udah ikhtiar untuk mendakwahkan ekonomi Islam dan
Islam itu sendiri, insya Allah. Dan kemarin tuh saya dapat penghargaan juga. Bu Sri Mulyani dapat penghargaan juga. Cuma Kak Farouk dia nggak datang ya. Itulah. Saya takjub dengan acara tersebut karena paling jauh itu tamunya dari Amerika Selatan, Inggris, Pakistan, dan juga Ethiopia. Sebenarnya saya dapat penghargaan cuma karena belum lulus kuliah jadi nggak dapat jadi list nation, but it's alright dan karena penghargaan terbaik itu datangnya dari Allah dan Rasulullah. Terima kasih banyak atas Ustazah Lisa Istiana yang sudah berdiri masjid pertama ya di Kalimantan Selatan juga FTQ sekalipun dampaknya penghargaan. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Jadi sebenarnya yang paling besar ya tetap Zalika ya kontribusinya karena aktor utamanya kan Zalika. Jadi selamat walaupun itu sedikit ada hal ya yang berkaitan dengan haki kemarin sehingga kemudian Zalika mungkin dalam tanda kutip dari sisi manusiawinya kurang terapresiasi, tapi yakinlah ini cara Allah untuk memuliakan insya Allah. Di sisi Allah itu tidak ada yang kecil, insya Allah tidak ada yang luput dari penghargaan, insya Allah karena keikhlasan, karena keridhaan, ya kan, karena manfaat, fokusnya kita kan ke manfaat ya. Jadi itu bagian dari jariah yang tidak ternilai insya Allah. Ya, jadi itu aja. Manusia menilai itu apalah. Insya Allah. Makanya saya bilang kan tema di siar ini kan akhirnya ku menemukan itu maksudnya adalah kita itu the next level menemukan sesuatu yang lebih hakikat gitu. Hakikat dari apa yang kita ingin perjuangkan, mengubah nggak sesuatu yang kita miliki? Nggak mengubah, justru mungkin memperkuat ya. Itu memperkuat, memperkokoh dan menjadikan kita lebih punya energi lagi untuk bisa istiqomah ya, berjuang mati-matian sebagaimana kayaknya yang gue bikin video juga bagus tuh yang kemarin ada perjuangan main bola itu mati-matian sampai ternyata jatuh bangun tetap berjuang sampai gol gitu. Nah ini bagian dari cara kita menemukan apa yang sesungguhnya gitu. Nah itu kenapa tema hari ini kita akan coba kita coba bahas sedikit lah insya Allah. Ya nanti, silakan nanti share di kontaknya. Kayaknya sudah pada join yang di grup besar nggak yang Insight Media Family itu? Kalau memang belum nanti join aja. Jadi itu grup. Afwan belum set. Oh belum, nanti coba dikirimin ya linknya. Jadi itu lintas angkatan, semua angkatan di situ bisa gabung. Jadi semua informasi bahkan ke depan nanti akan kita share berbagai macam informasi yang berhubungan dengan pengembangan diri. Cuman itulah kenapa Halaqah Muda ini juga diadakan gitu, karena harus ada semacam pertanggungjawaban gitu. Misalnya kayak kita akan share beberapa informasi apapun ya yang bermanfaat, tapi itu tidak selalunya selaras dengan nilai Islam gitu. Misalkan kayak ada pertukaran pelajar atau ada beasiswa tertentu, ada lowongan kerja tertentu gitu kan. Nah, ketika teman-teman apply di situ itu dan lolos, itu kan bagian dari rasa syukur kita itu adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai kita yakini dan kita tetap pada semacam kayak kita berenang di air laut kayak ikan gitu. Dia walaupun lingkungannya gimana pun asinnya, tapi ikan itu tetap bisa menjaga bahwa dirinya tetap orisinal gitu, orisinal diri kita. Nah, fondasi semua itu adalah worldview, sebenarnya worldview Islam, dan itu cabangnya kemudian uraian derivasinya itu banyak sekali, dan kalau kita nggak teliti itu kadang-kadang kita terpleset ya. Nah, jadi memang harus sering ada mentoring kayak gini lah gitu. Nah, semoga itu bagian dari cara kita menjaga. Nah, gitu sih ya. Nah, lanjut dulu, siapa yang belum nih? Sadiah ya, belum ya? Ya, saya kira mau dilewat. Jangan dong. Perkenalkan kakak-kakak semua, saya Siti Lailatul Sadia, biasa dipanggil Dia. Saya asal Bekasi, sedang kuliah di Bandung, di Unpad.
semester akhir juga, sedang skripsian juga, Kak. Mohon doanya. Oh, untuk di Insan Cendekia saya di batch 3. Ya, mungkin cukup, Ustadz. Siap, Masya Allah. Ini semua pada tingkat akhir ya. Jadi siap-siap untuk mau lulus nih. Bisa tahun 2023 ya. Jadi pada tasyakuran semua nanti kita. Baik, ada lagi nggak? Cukup ya kayaknya. Baik, kalau gitu kita coba mulai sedikit ya. Semoga waktunya cukup, insya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa rabbi zidni ilma. Baik, teman-teman, hari ini alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih ya atas kehadiran teman-teman yang berkenan, kemudian bisa juga saling menambah sharing ya tentang informasi ilmu maupun yang paling penting menambah persaudaraan. Itu yang penting karena salah satu fondasi paling utama ya setelah kokohnya iman ya, setelah insan kamil yang berhasil kita capai dalam pembelajaran kehidupan kita ya, masing-masing belajar nih, di keluarga juga ada ilmu ya kan, kemudian di kampus ya, kemudian di dalam masyarakat. Nah, yang paling utama lagi agar kita benar-benar menjadi asbab ya, tonggak peradaban Islam ini bangkit dari Indonesia khususnya, yaitu nikmat persaudaraan ini harus dijaga. Jadi makanya ukhuwah al-Islamiyah dan watonnya ini penting banget ya untuk teman-teman menjadi satu konsen di mana apapun yang menjadi dinamika kehidupan termasuk dalam organisasi mau kecil mau besar, yang paling penting teman-teman harus sadar bahwa adanya pesan ya yang bahkan Rasul sendiri itu sempat ini ya dalam penjelasannya di dalam sirah dan juga ulama tarikh itu menjelaskan ada salah satu doa Rasulullah yang bisa dibilang Allah itu tidak memberikan cuma-cuma tapi butuh upaya dan itu tidak ada jaminan. Misalkan kalau kita mendapatkan apa ya, contoh kayak mendapatkan ampunan maghfirah atau mendapatkan syafaat ya, syafaat dari Rasulullah itu adalah satu keniscayaan sebenarnya selama kita benar-benar mau mengakui bahwa Rasul itu Rasul kita. Makanya konsekuensi dari kalimat syahadatain ya itu adalah bahasa kerennya bahasa hari ini itu Islam worldview itu gitu. Ya, konsekuensi dari syahadatain itu adalah pengakuan dan acknowledge and recognition ya. Satu yaitu Allah sebagai Tuhan kita dan akuilah Allah sebagai Tuhan, tempatkanlah Allah sebagai Tuhan. Dan yang kedua adalah Rasulullah sebagai pancaran dan nur alam nur. Makanya istilah nur Muhammad itu sebenarnya nur itu adalah pancaran. Kalau dalam penjelasan yang saya dapatkan dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas disyarahkan oleh Prof. Ugi, pancaran yang paling mewakili bagaimana cara kita mencintai Allah itu yang Muhammad Rasul. Jadi makanya syahadatain ini nggak bisa dilepas gitu ya. Makanya nah Rasulullah itu dipesankan ya. Jadi salah satu yang perlu upaya yang sangat luar biasa, bahkan ini ada hadisnya kalau tidak salah, mau dikoreksi, itu Rasulullah tidak diberikan secara cuma-cuma tentang persatuan atau ukhuwah Islamnya, itu butuh diperjuangkan, atau Allah tidak langsung ngasih secara cuma-cuma gitu. Nah makanya ayat-ayat persaudaraan banyak ya di dalam Quran seperti faslihu baina akhwaikum dan lain sebagainya. Nah makanya menjaga persaudaraan yaitu bagian dari keimanan dan itu kewajiban sebagaimana wajibnya kita menegakkan perintah-perintah untuk orang-orang beriman lainnya seperti apa, perintah sholat, perintah puasa. Itu makanya penting, dan itulah kenapa Halaqah Muda ini juga diasas untuk dihadirkan sebagai bentuk ikhtiar untuk
membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, dan di sini nanti saya ingin teman-teman juga bersama-sama mau memiliki pemahaman yang sama, ya, perspektif yang sama tentang perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, ya, yang terkenal, undur maqala wa la tandur man qila, yaitu ketika kita dalam berbagai episode kehidupan ini kan kita akan ketemu seorang guru, ya kan, seorang pedagang, ya kan, kemudian siapa lagi, bahkan orang-orang yang non muslim, ya, public figure seperti kemarin kejadian Piala Dunia, ya, itu realitas yang perlu kita akui bahwa itu hadir, terjadi, ada, walaupun kalau bahasa punten nih agak-agak lebih dalam, kan ada protokol Yahudi, ya kan, teman-teman harus paham, protokol Yahudi itu salah satu agenda besar di dunia itu selain, ya, ekonomi ribawi, politik demokrasi, ya, itu ada namanya food, fashion, dan fun. Nah, dan salah satu dari derivasi program agenda besar itu adalah fun, itu adalah tentang hiburannya, musik, kemudian permainan bola, football, playing. Lihat teman-teman dulu waktu kejayaan Islam, ya, masa Abbasiyah, itu ulama itu sangat dihargai, bahkan ulama jika punya karya dalam tulisan, ya, dia akan dihargai karyanya itu sejumlah tulisan itu dihitung, ya, ditimbang, misalkan berapa kilo. Nah, sebesar itulah emas yang akan dikasih. Jadi bayangkan misalnya ada buku karyanya berapa jilid gitu kan, terus misalkan 10 kilogram. Nah, 10 kilogram itu emas itu dikasih, bahkan lebih, berlipat-lipat penghargaan. Itu belum tentang apresiasi untuk kafalah sebagai seorang ulama, ya, yang tentu tinggi sekali waktu itu. Nah, kebalik dengan zaman sekarang gitu. Zaman sekarang ustadz ulama ya biasa aja. Ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak yang public figure yang basicnya adalah orang-orang berilmu. Tapi sebelumnya kita kan tidak mengenal itu. Sebelumnya kan adanya itu artis musik, ya kan. Kemudian apalagi tokoh bola, Maradona, Pele, dan sebagainya. Pele barusan meninggal, ya. Sayang sekali dia meninggalnya dalam keadaan tidak memeluk Islam. Padahal kalau dia Islam seperti Muhammad Ali, ya, juara dunia, ya kan. Tapi alhamdulillah dia menemui Islam dan mendapatkan banyak sekali. Bahkan pengakuan Ali yang dijuluki sebagai the greatest of all time. Kalau sekarang kan pemain bola istilah GOAT, ya. Teman-teman tahu nggak istilah GOAT? GOAT, GOAT. Tahu Ustaz dari Ikhwan. Itu awalnya itu pada mikir GOAT itu kan kambing, ya. Ini apaan hubungannya sama kambing, ya, gitu kan. Ternyata itu singkatan, ya, dari greatest of all time gitu. Nah, di dunia tinju itu Muhammad Ali, tapi Muhammad Ali itu pernah bilang kurang lebihnya adalah bahwa the greatest is not me, istilahnya bukan saya tapi Allah, gitu kan. Karena apa? Saya akan meninggal, saya butuh makan, saya akan meninggal, saya akan meninggal. Ada rekaman yang bagus. Nah, itu bagian dari insight betapa the next level ketika orang-orang menemukan sesuatu yang menjadi hakikat perjuangan. Makanya pernyataan akhirnya aku menemukanmu itu satu hal yang harusnya menjadi perjuangan setiap waktu, bahwa teman-teman harus menemukan the most important thing, alasan yang menjadi the biggest reason, ya, teman-teman eksis di muka bumi ini, gitu. Dan termasuk bagian dari misi juga, ya, purpose of life, selain menjadi visi, menjadi misi hidup juga, gitu. Nah, itu hal yang realitas yang ada. Nah, hari ini tanya anak-anak milenial yang dihadapkan dengan berbagai macam dinamikanya, termasuk yang sudah ada di hadapan kita ini, makalah kita penting, ya, untuk senantiasa saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Nah, salah satunya kata Umar bin Khattab, ya, tidak ada nikmat yang paling besar seorang mukmin, seorang setelah keimanan, setelah keislaman, selain persaudaraan atau saudara yang soleh dan solehah yang
dia mengingatkanmu. Bahkan Umar juga menyatakan, Umar ini kan kalau ada nabi itu kan Umar bin Khattab ya. Makanya Umar itu penting banget. Quote-quote Umar itu luar biasa. Bahkan beberapa ayat Quran itu turun tuh karena perilaku Umar gitu. Karena ru'yahnya ibu Umar bin Khattab gitu. Karena pendapat Umar gitu. Makanya luar biasa teman-teman kalau menjadikan quote ya atau sandaran untuk asas bertindak. Nah, Umar juga selain tadi tentang persaudaraan, Umar itu juga pernah bilang gitu bahwa tadi dilanjutkan, maka ketika kamu mendapati saudara yang sudah soleh-solehah itu tadi, saudara seiman yang sudah kamu dapati, maka genggam dia, gitu. Ya genggam dia, atau sebagaimana kamu kalau menggigit seperti menggigit dengan gigi geraham. Gitu. Jadi kalau kita mau kayak makan sesuatu yang paling keras itu dia gigit pakai gigi geraham. Nah itu bagaimana kita menggenggam persaudaraan itu, menjaganya, memperjuangkannya. Itu konteksnya luas ya, tidak cuma sekedar sesama pergerakan. Misalnya kita sekarang circle Insan Cendekia atau Visi Foundation. Nanti juga ada circle yang lain. Itu semua sama, punya hak yang sama diperjuangkan secara keimanan gitu. Nah nanti sampai level tertinggi, nanti akan ada makna misalkan kalimatus sawa, ada makna kalau bahasa Muhammadiyah ya, mengutip Muhammadiyah itu, saya lupa kemana ada istilahnya, saya catat. Teman-teman mungkin tahu istilah kalau bahasa trennya sekarang itu toleransi lah. Kalau bahasa Muhammadiyah itu tasamuh ya kalau misalnya. Nah begitu. Jadi itu bagian dari kita untuk menjaga nikmat persaudaraan. Nah, tapi yang paling penting mendasar sandarannya adalah iman. Iman itu worldview-nya Islam gitu. Nah itu teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk halaqah muda ini diadakan sehingga ketika nanti kita saling tawasobil haq, tawanu alal birri wat taqwa, tentang apapun informasi apakah itu belajar, informasi beasiswa, informasi program, bahkan nanti ada program lanjutan dari yayasan ya, kemudian program Insan Cendekia berikutnya, ada berbagai macam lagi proyek, bahkan nggak cuma sekedar ini ya silatul ilmu, tapi silatul mal ya, kita juga bisa saling sinergi yang berbasis muamalah, itu boleh aja, bisa aja. Nah itu kita perkuat, kita jaga dengan circle, dengan halaqah ini. Nah insya Allah begitu. Nah dan itu semua teman-teman adalah bagian dari cara kita untuk menggapai apa? Menggapai kebahagiaan. Kebahagiaan nggak cuma kita di dunia ya. Makanya kita mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tidak cuma kemenangan ya, hayal falah dan kebahagiaan atau saadah ya, atau hasanah istilahnya di dunia juga, tapi juga termasuk sampai di akhirat. Nah itu nanti kita akan bahas juga di mungkin next pertemuan ya. Ini bagian dari rasa syukur kita juga bisa ikut mendaras kitab karya ulama besar kontemporer, dan dia diakui dunia sebagai salah satu ulama pembaharu, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau orang Indonesia, orang Bogor, tapi keturunan Sayyid ya, Sayyid Al-Atos ya, dari generasi Al-Atos kepada Husain atau Hasan ya, cicit Rasulullah SAW. Dan pemikiran beliau benar-benar revolusioner, dan khususnya masalah bagaimana membangun insan, SDM ya, membangun insan, dan itu nanti dampaknya sampai kepada aspek yang lain. Nah makanya kalau dalam konsep ini kalau pendapat saya pribadi, saya sendiri ngobrol ya sama ibunya anak-anak juga, makanya saya kan kalau ibunya anak-anak itu kan di ekonomi Islam ya. Nah kalau saya sendiri kan di pendidikan, nah makanya saya sering ngobrol itu begini, kayaknya paling simpel itu cuma dua deh cara membangun peradaban itu. Pertama, bangun manusianya, ya kan? Mulai dari masjid, sebagaimana Rasulullah memberikan contoh, ya kan?
Ya kan, dari masjid dulu ketika hijrah ke Madinah atau ke Yasrib waktu itu, Rasulullah tidak membangun apapun sebelum membangun masjid. Bahkan rumah beliau itu belum, masih numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu ya. Nah, masjid ini basis untuk membangun manusia, pendidikan artinya ya. Nah, kalau Muhammad Naqib Alatas, beliau bilang problem utama dari peradaban Islam kenapa nggak bangkit hari ini adalah loss of adab. Nah, adab ini dari mana? Dari manusianya ya, gitu. Nah, jadi yang paling utama memang problem tentang pendidikan atau manusia. Nah, yang kedua adalah ekonomi, ya kan? Kenapa? Karena setelah membangun masjid, Rasulullah itu membangun pasar. Nah, makanya cuma dua ini circle yang paling utama nih. Pendidikan selesai dengan pembinaan manusia SDM anak mudanya yang memiliki pemahaman yang baik ya, qawiyun aminun, kalau dalam surat Qasas disebutkan syarat menjadi orang yang insan cendekia, yang pemimpin yang tangguh, yang baik ya, sebagaimana permintaan atau requirement dari Allah dan Rasulullah itu orang yang qawiyun aminun. Qawi dari sisi apa? Pemikiran, ya, ruhiyahnya, ya, ilmunya, knowledge-nya, kemudian mentalitasnya, endurance-nya, daya tahan dia dengan cobaan, dia memiliki stok sabar yang tanpa batas, kemudian rasa syukur yang puncak tertinggi gitu ya. Tidak ada puncak selain ketinggian puncak rasa syukur kita kepada Allah itu. Kalau boleh kita mencari puncak tertinggi, maka tertinggi itulah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kalau mau lihat luasnya samudra, lebih luas lagi samudra kesabaran kita. Nah, kalau boleh bicara begitu kepada diri kita. Nah, itu bagaimana cara agar kita bisa menjadi pribadi yang qawi secara ruhiyah, batin, sama jasmani. Nah, aminun. Nah, amin ini berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan apalagi skill gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, ekspresi karakter itu kan ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, di sini teman-teman mungkin akan lihat tuh, sidik kan biasanya apa bisa dibilang jujur ya. Sidik jujur. Kemudian amanah apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jujur sama dapat dipercaya ini beda atau sama kira-kira? Kalau orang jujur pasti bisa dipercaya nggak sih Ustadz? Tapi kadang orang yang bisa gimana ya menjelasinnya? Nah, boleh silakan berpendapat nih, seru nih kayaknya. Kalau orang jujur itu pasti bisa dipercaya, tapi orang yang mungkin gitu banyak orang yang mempercayainya dia belum tentu jujur gitu, ya nggak sih? Kalau pandangan Ida sih gitu. Menarik. Seru. Ayo yang lain juga ya. Apa beda antara jujur dan amanah? Ini bagus nih pendapatnya pertama. Enggak, yang lain mungkin bisa elaboratif. Ini udah ada yang baru masuk ya. Ustaz, can I get the answer? Gimana Jalika? Can I give the answer to you? Oke, kalau menurut saya sih jujur itu artinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau amanah itu berarti dia menjaga tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Iya, itu amanah. Yang banyak. Siap. Ini agak-agak ini nih beratnya suaranya, tapi ketangkap insya Allah. Terima kasih Jalika. Yang lain teman-teman, ini ada yang baru join nih. Ada Riyadhatul Hayati dan Karin ya. Ahlan nih dua-duanya. Nanti perkenalan ya sesinya untuk setelah ini insya Allah. Ya, yang lain mungkin mau bersuara, berpendapat. Kalau cukup nanti saya lanjutin. Enggak, masih saya tunggu nih 30 detik mulai dari sekarang.
Yuk, biar satu lagi aja, biar ganti. Ya, ini belum ada yang di chat ya. Oh, ini yang tadi. Iya, ya. Nanti saling save kontak ya, enggak di grup atau nanti join di grup Insan Cendekia Family. Jadi semuanya bisa saling update di sana insya Allah. Oke, simpelnya aja ya. Jadi kalau jujur, ya kan Abu Bakar juga kan disebut as-siddiq ya, orang yang membenarkan, ya. Membenarkan apa yang menjadi kabar ya, menjadi fondasi dari kebenaran al-haq. Al-haq itu siapa? Dari qala Allah wa qala Rasul. Ya. Itu orang yang jujur, ya, membenarkan. Dia membenarkan kebenaran yang memang hak gitu. Apapun itu. Contoh misalkan kayak waktu itu Rasulullah ya, waktu itu diberikan wahyu, kemudian Rasulullah sampai berdiri di salah satu diumumkan ya di depan orang-orang Quraisy, itu dikumpulkan. Rasulullah kan dapat julukan apa sebelum jadi nabi? Al-Amin, Ustaz. Al-Amin. Kalau Muhammad Mehmet Usmaniyah dapat julukan apa? Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu julukannya. Oh, itu julukan ya, Ustaz ya? Iya, jadi Ertugrul punya anak Utsman. Utsman pendiri Daulah Utsmani, punya anak-anak sampai generasi ke-7 namanya Muhammad. Muhammad bin Murad ya, bin Murad bin Muhammad bin siapa namanya itu, ya seterusnya ya, sampai ke atas. Nah itu generasi ke-7. Nah Rasulullah kan bilang kalau apa latuftahan Konstantinia walanimal amiru walanimul jaishu dari kajesh. Nah pemimpin terbaik ya yang diberikan oleh Rasulullah itu memang namanya sama kayak saya, dan itu sama dengan nanti ketika akhir zaman ya. Al-Mahdi itu juga nanti namanya juga Muhammad sama. Nah, Muhammad ini bahasa Turki. Kalau bahasa Betawi itu Mamat. M-A-M-A-D, Mamat. Kalau bahasa Turkinya M-E-H-M-E-T, Mehmet. Tapi sama itu Muhammad juga gitu. Kalau bahasa Rusia itu Magomadev ya, apa itu Habib itu namanya Muhammad ya, Habib Magomadev itu Muhammad. Nggak bisa bacanya Ustadz dia. Ya sama. Nah kembali lagi, jadi Al-Amin, Muhammad mendapatkan gelar amanah itu dari orang-orang, dari circle sosial, berarti berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan kegiatan yang beririsan sama orang-orang lain. Nah itu amanah, Al-Amin gitu. Nah tapi kalau jujur, Siddiq itu dia membenarkan sesuatu yang menjadi fondasi kebenaran. Itu biasanya dari ilmu dulu, kemudian dari pribadinya. Makanya pancaran orang pribadi yang jujur, dia selalu orang yang antara mulut, hati, dan pikirannya itu sama, dan tindakan yang paling penting gitu. Contoh punten ya. Teman-teman yakin kan kalau Allah itu Tuhan ya? Yakin ya, Allah itu maha berkehendak.
ya, maha berkehendak. Dan Allah itu maha apa istilahnya, rahmat ya. Wa rahmati wasi'a kulla syai'. Kemudian Allah juga dalam hadis qudsi bilang, rahmatku mendahului murkaku, gitu kan. Makanya Allah itu maha mengampuni, maha memaafkan. Makanya kita dalam Ramadan itu doanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allah minta ampun, kami minta maaf. Al-afu, maaf itu sifatnya memaafkan dan juga menghapus. Kalau ghafur itu memaafkan tapi filenya masih ada nih. Ghafur atau ghafar itu Allah maha mengampuni tapi filenya masih ada. Tapi kalau al-afu, memaafkan, itu Allah itu mengampuni sekaligus menghapus kesalahan kita. Jadi nanti di yaumul akhir kita nggak ada lagi record yang buruk-buruk itu. Nah, Allah itu kira-kira punya syarat nggak sih minta maaf sama Allah? Saya maafkan kamu kalau, paling syaratnya cuma satu, memang sungguh-sungguh taubatan nasuha gitu ya. Setelah itu ada nggak syarat yang lain? Misalnya kamu harus sedekah berapa triliun atau apa? Enggak kan? Nah, maksudnya gini, saya mau membawa pada perspektif bahwa kita, Imam Al-Ghazali menjelaskan, kita itu ada unsur manusia itu ada hayawan, kehewanan, ada syaitan, ada setan, dan juga ada al-malakut, malaikat, unsur malaikat. Makanya ketika kita mampu mengendalikan dua unsur yang istilahnya kalau nafsul lawamah dan amaratun bisu ya, kita bisa kendalikan itu, maka kita akan menjadi level makhluk yang mutmainah. Itu levelnya di atas malaikat. Kenapa? Kalau malaikat itu taatnya karena sudah diprogram, dia tanpa syarat. Tapi kita bisa mencapai level tanpa syarat menghamba kepada Allah, tanpa syarat mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai makhluk yang lain, tanpa syarat memang rahmah ya, tanpa cinta, mencintai persaudaraan, tanpa syarat, itu karena Allah, lillah istilahnya gitu. Maka sifat kita itu sifat malakut, sifat yang bahkan kalau disebutkan itu ilahi, bukan syaitoni gitu, atau manusiawi gitu, bukan. Tapi sifat ilahi, cerminan dari sifat Allah. Makanya puncak dari akhlak itu adalah Muhammad. Karena Muhammad itu mencintai kita tanpa syarat, memberikan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nah, Muhammad bahkan dapat label Ar-Rahim, yang memberikan kasih sayangnya sebagaimana Allah juga punya kasih sayang Ar-Rahim. Jadi dia bersemangat sekali, ingin sekali kamu itu selamat, ingin sekali kamu itu paham dengan agama ini, mencintai Allah sebagaimana mestinya, nah, tanpa syarat. Nah, ketika hati kita sudah betul-betul lillah, mencintai Allah dan Rasul dan juga membenarkan Tuhannya, itu namanya jujur, itu sidik. Makanya tempatkan cinta itu sebagaimana mestinya. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai apalagi ilmu yang benar, yang berlandaskan dengan al-haq, itu adalah qala Allah qala Rasul, itu benar-benar jujur. Nah, cinta ini butuh bukti nggak kira-kira? Butuh buktinya apa? Nggak cuma ngomong nih saya cinta Rasul ya kan, saya cinta Allah, nggak cuma ngomong, tapi butuh pembuktian apa? Buktinya nggak cuma di hati, nggak cuma di lisan dan pikiran, tapi juga perbuatan. Makanya as-sidiknya Abu Bakar itu nggak cuma omongan, tapi sidiknya beliau adalah tanpa syarat langsung ikut apapun perintah Rasul. Dimanapun Rasul berjuang, dimanapun itu ada Abu Bakar. Di situ Abu Bakar. Sampai beliau, makanya beliau sama Abu Bakar itu sahabat yang paling dekat. Kita juga sama. Kalau kita mencintai Rasul ya, apapun yang bagaimana teladan Rasul kita kasih, kita mau meneladani. Salah satu yang paling penting teladan cinta. Kita mencintai orang tua kita, mencintai saudara kita, pasangan kita, anak kita, itu seharusnya itu sebagaimana Allah memberikan teladan kepada Muhammad, cintalah tanpa syarat.
Gitu. Kalau ditarik ke ilmu parenting, makanya kadang-kadang itu kan ada nih kata-kata nih, nak kamu saya cium kalau kamu begini. Nah itu berarti sayang yang bersyarat. Saya cintai kamu kalau begini. Saya sayangi kamu, saya kasih hadiah kamu kalau begini. Allah kayak gitu. Rasulullah kayak gitu. Enggak kan? Nah, itulah yang maksudnya, ayo the next level, yuk kita temukan level itu. Mencintai, ya bahkan disebutkan kan, kita keimanan kita itu ya kan akan sempurna ya kan kalau kita mencintai saudara sebagaimana mencintai kita diri sendiri. Cuman akan lebih sempurna kalau kata Rasulullah ketika dialognya sama Umar, akan lebih sempurna kalau kamu mencintaiku, kata Rasul, lebih dari kamu mencintai dirimu akan keluarga. Nah itu level-level iman. Sesama saudara itu levelnya mencintai sebagaimana cinta kita kepada diri kita. Kalau dengan Rasulullah, maka cinta kita tanpa tanpa banding. Bukan tanpa syarat lagi, tapi tanpa banding. Nggak boleh dibandingin mencintai sebagaimana diri kita. Makanya dalam konsep ibadah sekali lagi teman-teman, hanya dalam konsep ibadahlah kita dibolehkan untuk mas atau untuk khususnya memaksa diri kita agar disiplin untuk mencintai Allah dan istiqomah di dalam ketaatan. Boleh, kecuali yang mendatangkan mudarat. Misalnya contoh kayak saya mau puasa nggak pakai buka, nah itu nggak boleh. Rasulullah sendiri bilang itu nggak boleh. Maksa yang mudarat nggak boleh. Tapi kalau maksa yang untuk mendisiplinkan jiwa kita, the next level, bahwa kita sudah menemukan hakikat cinta, kita sudah menemukan hakikat dari perjuangan dalam hidup ini, maka itu bahkan dianjurkan. Bahkan ada waktu itu kisah sahabat ya. Saya kalau diceritakan ini oleh guru saya juga, itu luar biasa menurut saya. Jadi waktu itu ada Rasulullah, ada sahabat, saya lupa namanya, bersaudara ya, antara 3 orang. Itu sepulang dari perang Uhud atau perang Hunain ya, saya lupa. Intinya adalah dia masih kondisi cedera, masih kondisi belum pulih, tapi sudah ada panggilan jihad lagi. Kondisinya waktu itu di Madinah sudah kembali. Rasulullah sudah memanggil lagi untuk adab jihad berikutnya. Itu sahabat itu ternyata masih terluka, itu kemudian bergegas lagi untuk mau ikut berjuang. Bahkan 2 sahabat ini saling memberikan dukungan bahwa ini kan kondisi kakinya terluka ya. Yang satu terluka kaki kanan, yang satunya terluka kaki kiri. Ya sudah, kita saling berdekapan aja, saling menguatkan gitu. Maksudnya kalau saya kan terluka kanan, kamu kiri, ya udah kita gandengan gitu. Kita saling menggendong dan kita saling menguatkan untuk menjemput syahid atau berjuang bersama Rasulullah. Nah itu segitunya level keimanan mereka gitu. Maksudnya adalah kalau kepada diri kita, yuk ya, ini juga nasihat buat diri saya tentunya. Yuk paksa kita paksa untuk the next level, menemukan panggilan tertinggi, yaitu cinta tanpa syarat kepada Allah dan Rasul, dan membuktikan dengan apa. Nah ini berlaku nanti untuk persaudaraan juga. Jangan sampai kita lebih keras pada orang lain, tapi sama diri sendiri lembek gitu kan. Kalau keras sama orang lain tuh kayak dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit nyalahin orang. Ya. Nah itu keras sama orang, tapi sama diri sendiri, aduh, kayak rebahan. Jangan gitu. Tapi dibalik, justru kita harus keras pada diri sendiri, paksa diri kita untuk mau berkorban, mewujudkan atau menunjukkan bukti cinta, bukti pengorbanan, bukti maaf. Minta maaf juga sama. Kan sekarang tuh pada healing, ya kan? Apa istilahnya? Memaafkan diri sendiri karena stres ya, mungkin banyak stres di luar sana. Forgiveness, terapi forgiveness itu kan banyak. Tahu nggak? Maaf itu sama dengan cinta. Dan itu butuh bukti, nggak cukup dengan ucapan dan hati. Ya saya memaafkan. Misalnya ada orang lain
bersalah sama kita, ya saya memaafkan dia. Tapi kalau masih ada tapi, nah itu berarti belum memaafkan. Selama masih ada tapi, namanya maaf itu sama dengan konsep rahmat. Cinta tak bertepi atau kasih sayang yang tanpa syarat. Sebagaimana Allah kepada makhluk, Rasulullah kepada umatnya, enggak punya syarat. Sebagaimana kalau bahasa Inggris, bagai mentari menyinari dunia, hanya memberi harap kepadanya. Dan itu level cinta tertinggi, yaitu rahmat. Ya, kalau cuman cinta, aku cinta kamu, kalau kamu cinta juga sama aku, nah, itu level pedagang. Nah, itu pakai syarat. Kalau kamu nggak cinta, ya aku nggak mau cinta. Nah, yuk kita temukan itu. Ya, bagaimana kita memberikan rahmat kasih sayang kita, cinta kita kepada siapapun, termasuk maaf kita, itu tanpa syarat. Pelong, sudah lupakan, tutup semua kesalahan kalau ada orang yang menyakiti kita, orang yang pernah mengecewakan kita. Kita kecewa itu adalah karena terlalu berharap sama orang yang udah tahu dia itu punya kelemahan. Manusia kan pasti, ya kan, kullu bani Adam khotoun, manusia itu pasti punya kesalahan dan pasti lemah. Kenapa nggak berharap sama Allah gitu? Makanya berharap sama manusia itu adalah kekecewaan yang direncanakan dan disengaja. Makanya Ali bin Abi Thalib nih kan, babul ilm, pintunya semua ilmu kata Rasulullah. Ali itu satu pernyataan beliau juga yang dahsyat ya, selain tadi adalah aku tidak pernah menemui kepahitan hidup yang paling pahit selain berharap sama orang lain. Jadi pintu kepahitan, kegetiran hidup yang paling getir dan paling pahit itu adalah pintu berharap kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah punya harapan kepada orang lain berlebihan, maka kita harus siap-siap kecewa. Dan kalau udah kecewa, ya udah, itu bagian dari ya kenapa lu terlalu berharap gitu. Makanya sekarang banyak orang stres ya. Apa istilah apa istilahnya bahasa Inggris itu? Insecure, Ustaz. Insecure. Ada lagi selain itu. Anxiety ya, Apa ya? Yang orang galau itu loh, galau nggak jelas. Pokoknya depresi, anxiety ya istilahnya. Anxious supaya orang yang benar-benar luar biasa depresinya, desperate istilahnya, hampir putus asa. Itu karena dia menggantungkan harapan dia selain kepada Allah. Intinya di situ. Makanya yuk kita temukan lagi puncak harapan itu kepada siapa, yang paling tempat yang paling tidak mungkin memberikan kekecewaan, sebagaimana Ayub atau Yakub ya berdoa bahwa ya animasan yadur wa ta'arhamur rahimin. Bagaimana itu Ayub berdoa ya. Kemudian ada Yakub doanya satu lagi, itu intinya adalah bahwa engkau tempat meminta dan aku tidak pernah kecewa dalam meminta kepadamu. Saya nggak lupa redaksi doanya, itu ada di Quran. Surat Maryam. Ya mungkin di surat Maryam ya. Tapi intinya adalah itu teladan bagaimana kita menempatkan dan menemukan kebahagiaan sejati, harapan sejati itu kepada siapa. Nah, dengan begitu teman-teman, insya Allah yakin teman-teman akan benar-benar lepas dari segala macam kalau memaafkan ya sudah, maaf, udah tanpa syarat tuh. Udah akan kembali lagi bahwa energi kita itu hidupnya dari keimanan dan dari zat yang abadi, dari Allah SWT. Nah, makanya satu lagi nih saya ingin menarik, saya pernah mendebatkan diskusi tentang pemaafan. Karena 2022 pasti ada peristiwa-peristiwa tertentu ya yang membuat teman-teman paling kecewa, paling sakit hati, mungkin ada, atau yang membahagiakan pun ada. Tapi apapun itu yang terjadi,
kawan-kawan kemarin sempat diskusi di komunitas Indonesia teman kita gitu. Mengenalikan Indonesia, saya kan ikut. Itu ada yang begini bilang, ya udah maafin tapi udah jauhin gitu. Maksudnya ada permasalahan orang gitu kan. Terus ngasih contohnya pakai analogi kiasnya itu, contohnya Rasulullah memaafkan Wahsy. Tahu Wahsy kan misalnya teman-teman ya, Wahsy itu membunuh Hamzah atas perintah Hindun, dan kemudian merobek perutnya, jantungnya diambil dimakan. Sebegitu dendamnya Hindun kepada Hamzah karena membunuh saudara, ponakan dan suaminya untuk perang Badar ya. Nah, Wahsy itu berhasil, dan peristiwa itu sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Tapi karena Allah Maha berkehendak, inilah namanya Allah itu Tuhan ya. Walaupun Muhammad tuh Nabi Khotamul Anbiya, Rasul yang paling dicintai, yang paling disayang oleh Allah, maka dijadikan penghulu para nabi. Bahkan dalam ilmu tasawuf ya, ilmu hakikat ya, semua semesta ini diciptakan itu ya karena asbab dari pancaran nur Muhammad itu. Makanya cermin dari Allah sendiri dalam konteks wujud ya. Kalau Allah itu kan wujud yang hak, bukan wujud yang nisbi, bukan wujud yang wujud yang kodam ya, yang maksudnya Allah itu punya sifat-sifat kayak Allah wujud kidam, baqa, mukhallafatul hawadis. Ini sifat utama nih, tiga nih paling awal. Kidam, baqa, kekal abadi, dan pendahulu yang tidak didahului, mukhalafatul hawadis, yang berbeda dengan makhluknya. Itu kunci-kunci dari wujud Allah. Nah, sebagaimana Allah menciptakan makhluk untuk menyembahnya, ya manusia ini, Allah memberikan rule, teladan kan, itu Rasulullah itu sendiri. Makanya puncak keteladanan itu adalah wa anna khuluqul azim, itu ya Rasulullah itu sebagai puncak akhlak bagaimana menyembah Allah dan mencintai Allah. Nah, Muhammad ini yang begitu sempurnanya aja sakit hati peristiwa Hamzah dibunuh itu. Tapi kemudian memaafkan Hamzah karena Allah berkehendak, memaafkan Wahsy ya. Karena Allah Tuhan menghendaki Wahsy bertobat. Nah, itu kan konflik tuh antara batinnya Muhammad secara manusiawi. Kan aku sakit hati banget nih gitu, karena pembunuhan Hamzah. Tapi kok Allah menghendaki Wahsy bertobat nih. Mau nggak mau, aturan Allah, aturan Islam, maafkan total. Maka Muhammad pun memaafkan dengan penuh rahimnya, dengan penuh kasih sayangnya. Muhammad memaafkan sebagai wujud dari benar-benar ibadur rahman, hamba yang rahman. Tapi Muhammad ketika itu meminta untuk boleh nggak Wahsy agak jauhan, jangan di Madinah. Nah, ini bagian dari manusiawinya Muhammad, karena butuh, kalau bahasa psikolog itu butuh validasi rasa. Muhammad butuh proses untuk memaafkan Wahsy itu dari sisi masih kurang nyaman dikit lah, walaupun sudah Nabi Muhammad tunduk kepada aturan Allah. Tapi bagian cermin dari manusia, Muhammad butuh validasi itu, proses. Nah, diskusi ini menarik. Ini dijadikan kisah untuk teman-teman itu, oke, memaafkan, tapi jangan jangan muncul di kehidupan gue lagi. Banyak begitu. John kemudian saya challenge waktu itu. Pertanyaannya adalah, adakah kejahatan orang yang menyakiti kita itu selevel dengan kejahatan Wahsy kepada Muhammad? Adakah sakit hatinya orang yang membuat kita sakit hati itu selevel sakit hatinya Muhammad yang diperbuat oleh Wahsy dan Hindu? Kalau tidak ada, maka tidak boleh dengan suka hati generalisir semua orang yang bermasalah dengan kita, sakit hati kita maafkan, tapi kita nggak mau urusan lagi, tidak boleh. Karena kalau kayak gitu kita zolim. Kenapa? Karena itu tadi, memaafkan tapi punya syarat. Karena level kalau mau bersikap kayak Muhammad, kamu maafkan, tapi kamu nggak mau balikan. Maksudnya nggak mau balikan temenan, nggak mau balikan sama dia gitu dan sebagainya, itu apapun lah konteksnya. Harusnya level sakit hatinya, kekejamannya selevel Wahsy kepada Nabi Muhammad SAW.
mungkin dia membunuh orang yang kamu cintai dan merobek perutnya, memakan jantungnya, baru kamu boleh harusnya bersikap kayak Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu cuman masalah apa ya, salah paham apa gitu kan, beda, apalagi beda kunut sama nggak kunut misalkan ya, atau masalah apa, beda masalah ya, kan mungkin ada di sini mungkin punya calon gitu yang nggak jadi nikah misalkan, nggak perlu kayak seolah-olah dunia itu langsung kiamat atau nggak mau dia lagi, nggak usah, udah maafkan tanpa syarat, jadi teman biasa, udah selesai. Jadi maksudnya adalah bahwa kita itu yuk gitu ya, temukan next level itu, yuk memperkokoh mental kita sendiri, paksa diri kita untuk mau memiliki keimanan yang tangguh, ya. Memiliki mentalitas yang bahwa kita itu, kebahagiaan kita itu lillah. Kamu mau ngapain? Boleh, silahkan. Saya tetap menyayangi kamu, tetap berbuat baik sama kamu, tetap memaafkan kamu kalau keliru, ya. Dan kalau memang bertobat kepada Allah, kita bisa bareng lagi. Nah, itulah konsepnya dalam membangun ukhuwah Islamnya, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Nah, jadi ini nanti akan next level lagi pembahasan tentang bagaimana menyikapi ya tidak cuma persaudaraan seiman ya, tapi juga satu bangsa, kemudian nanti lain-lain. Nah, ini teman-teman, kalau sudah begini insya Allah plong, hati itu plong. Dan tahun baru 2023, kalau kita memanfaatkan momentum itu, insya Allah bisa lebih baik, insya Allah. Apalagi mau Ramadan ya. Jadi kita, bahkan kalau ada istilah, maafkanlah yang tidak termaafkan. Karena memaafkan itu manfaatnya bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kita sendiri yang hati kita, jiwa kita itu tidak layak memikirkan sesuatu yang harusnya sudah selesai atau harusnya sudah tidak penting lagi dalam kehidupan kita. Entah kesalahan-kesalahan orang yang masa lalu itu, ya kan? Kalau kita pikirin terus karena begini, malah jadi racun. Maafkan, total. Kalau dia bertobat, selesai, lembaran baru, bersilaturahim lagi, dan kemudian sama-sama meluruskan niat, membenihkan hati, mencari ridho Allah. Insya Allah akan berikan kebahagiaan baru dalam perspektif yang lebih hakiki lagi dalam ikatan persaudaraan karena iman. Lillahi ta'ala. Nah, itu mungkin teman-teman untuk pembahasan nih, mohon maaf jadinya agak panjang ya. Baik, itu saja. Mungkin ada diskusi atau sharing yang teman-teman punya. Mangga, silakan. Ustadz, Widya mau ini dong, tanya terkait makna sebenarnya Mas Tatotum tuh memaksakan atau semampu kita, nggak sih? Maksudnya secara harfiah kita tuh memaknai Mas Tatotum tuh apa gitu. Kadang kan kalau Widya pribadi gitu ya, ketika menjalani rutinitas amalan yaumiyah gitu kan, yaudahlah Mas Tatotum, nah maksudnya Mas Tatotum di sini tuh kayak semampunya aja gitu. Tapi ketika tadi Ustadz tuh bahas next level kamu apa gitu kan, terus tadi langsung ketampar, ini masa gitu-gitu aja gitu, nggak ada naik gitu kan. Nah jadi mau make sure lagi nih sebetulnya makna Mas Tatotum tuh apa gitu, khawatirnya selama ini udah salah persepsi soal makna itu aja sih Ustadz. Syukran. Baik, saya akan memberikan makna. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini juga buat nasihat diri saya pribadi ya. Saya akan menjawab langsung, nggak perlu kayak ini ya, secara letterless gimana, secara bahasa gimana. Tapi saya akan menjawab bagaimana Syekh Abdul Azam menjawab ketika pertanyaan yang sama dari muridnya kepada beliau. Jadi Syekh Abdul Azam ini adalah ulama yang umar, ulama yang jenderal perang. Seperti Ibnu Taimiyah juga gitu, tapi dia agak-agak abad 1920 waktu Afghanistan melawan Rusia waktu itu. Dan Syekh Abdul Azam itu bilang ketika menjawab pertanyaan, muridnya juga itu bilang, ya Syekh,
apa makna mastata'tum. Beliau menjawabnya bukan dengan perkataan. Beliau menjawabnya itu langsung berdiri. Dilepaslah mungkin jubah untuk melindungi diri, dia dilepas. Kemudian dilepaslah sepatu beliau. Ya kurang lebihnya ya. Terus beliau berlari mengelilingi lapangan. Ya, muridnya kan bingung. Kok jadi lari? Kan? Akhirnya muridnya ikut lari tuh. Berlarilah semua murid itu. Semua. Udah berapa puluh putaran. Syekhnya, muridnya udah tanya, Syekh ini ngapain sih? Kenapa kok lari terus? Akhirnya muridnya capek. Udah saya nggak kuat. Nah, beliau lari terus. Lari terus sampai pada titik beliau pingsan. Nah, muridnya panik, udah digopong dan sebagainya, minum dan sebagainya. Ketika siuman, beliau ditanya. Muridnya tanya, Syekh, kan saya nanya, mastata'tum maknanya apa? Kenapa Anda lari muter-muter sampai pingsan? Ya itu jawabannya, kata Syekh. Terus langsung dek gitu. Oh, jadi mastata'tum itu adalah upaya yang paling maksimal, lahiriah dan batinnya, dalam memperjuangkan yang diyakini. Dan karena puncak keilmuan itu adalah al-yakin. Puncak ilmu itu al-yakin, buahnya itu al-hikmah. Nah, hikmah inilah yang kemudian menjadikan kita, amalan-amalan kita itu bernilai teladan yang menghujat ke dalam. Wujud buahnya dari ilmu itu hikmahnya apa? Dalam konteks konsep mastata'tum ya begitu. Dan itu berlaku semua bidang kehidupan. Jadi next level dari mastata'tum sama dengan pemahaman next level dari makna insya Allah Indonesia ya. Nanti ketemu ya insya Allah ya. itu geser tuh. Ya insya Allah ya. Nah itu maksudnya insya Allah tuh kayaknya lebih banyak gak jadi deh. Nah, sama dengan ya udahlah semampunya lah gitu. Padahal harusnya insya Allah itu 99,99% jadi. Hanya 0,01% saja yang membuat dia nggak jadi. Ada udzur syar'i. Apakah itu ketetapan Allah berupa kematian atau ketetapan Allah yang lain berupa hal-hal yang tidak bisa ditinggal. Nah, makna mastata'tum juga sama. Berjuang, bergerak terus, dan ini harus dibersamai oleh dua konsep sabar dan konsep syukur. Ini kalau nggak ada sabar dan syukur, ini nggak mungkin bisa mastata'tum. Nggak mungkin. Total, pasti gagal. Nah, jadi mastata'tum hanya bisa dicapai orang yang punya kesabaran yang luas dan rasa syukur yang puncak, rasa syukur yang paling tinggi. Nah, dengan begitu dia punya energi yang tanpa batas tuh dari sumber yang memberikan kesabaran, yaitu Allah. Dari teladan kesabaran yang paling sabar itu Muhammad Rasulullah. Kalau nggak sabar capek, pasti ya udahlah. Kayak muridnya tadi kan, ya udahlah, aduh ini kaki udah berdarah-darah nih, kenapa lari terus nggak istirahat. Nah, mastata'tum kita seringkali kita maknai sebagaimana murid Syekh Abdul Aziz. Tapi hakikat makna mastata'tum ada pada tadi. Dia ada pada puncak perjuangan lahir dan batin. Hanya satu tadi. Kalau Allah berkata berhenti, itu berhenti. Nah, berhentinya tadi adalah pingsan. Nah, ini berlaku untuk semua hal, termasuk dalam punten, misalkan nanti teman-teman berumah tangga. Makna rumah tangga itu bisa konwalido, perjanjian yang tidak akan pernah dikhianati oleh siapa? Nabi dan Rasul. Kan misalkan kalau itu cuma 3. Konteksnya perjanjian antara Nabi dan Rasul dengan Allah, kemudian perjanjian Bani Israel dengan Allah, kemudian dalam rumah tangga atau suami istri. Kalau teman-teman mastata'tum sekuat tenaga menjaga setia kepada perjanjian ini, maka kemuliaannya selevel mulianya para Nabi dan Rasul. Tapi kalau teman-teman bermudah-mudah dikit-dikit minta cerai, ya, itu bisa dipastikan para ulama memberikan penjelasan takwilnya udah jelas itu mah tipe-tipe orang kayak Bani Israil.
bukan fighter, tapi dikit-dikit bukan fight tapi left gitu. Baper dikit left grow, baper dikit quit the game, ya kan? No, kita bukan untuk itu hidup. Kita mau untuk the fighter itu tadi, mas. Jangan mau kalah lah sama Iron Man, ya. The end game. Ya. I am Iron Man, I am Mukmin, gitu kan? Nah, gitu. Ya jangan mau kalah sama Captain America. Jadi itu teman-teman ya. Ini nasihat buat kita semua, tentunya buat saya pribadi yang paling utama. Sudahkah kita masa itu? Sudahkah kita benar-benar menjadi pejuang yang next level tadi? Gitu ya Mbak Widya ya. Yang lain mungkin teman-teman ada diskusi. Ya, kalau boleh sambil kenalan nih ya. Ada Mbak Holifatus Sadia dan Mbak Karim. Atau juga Mbak Ria Dotul Hayati. Mangga sambil nunggu diskusi yang lain bisa kenalan. Nanti langsung ya konfirm masuk ke grup Insight Cendekia Family. Rutin kita update apapun perkembangan di sana termasuk program dan lain-lain. Teman-teman bisa saling save nomornya. Gimana? Tadi Mbak Halifatus Sadia sempat on cam kayaknya. Terus Ria Dotul Hayati dan Karin. Yuk. Ya, izin Ustadz. Enggak. Ya, izin off kamera juga karena kurang kondusif. Yes. Perkenalan format biasa aja kan Ustadz? Iya, sekali format biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Karin Yulfiarti, biasa dipanggil Karin. Dari kalau asalnya itu dari Sarwangun Jambi, tapi sekarang di Kota Padang karena kuliah di Fisika UNP Universitas Negeri Padang. Gitu Ustaz. Sekian. Semester? Insya Allah Maret ini wisudanya. Bulan Maret. Sudah ya. Sidang ya? Iya, alhamdulillah. November kemarin. Alhamdulillah. Mohon doanya Ustadz dan teman-teman. Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Ya, ahlan. Ini Uni berarti ya, orang Padang ya? Aslinya Palembang Ustadz, cuman merantau ke Padang kuliah. Kalau Palembang itu panggilnya apa? Kakak itu kakak ya, biasa ya? Kalau di mana Ustadz? Palembang. Kalau perempuan itu Ayu, kalau yang laki-lakinya baru kan kakak. Sunda, Jawa kan Mbak. Iya. Oh, Ayu kalau iya. di Palembang Ustadz. Iya. Siap. Ayu Karin. Ya, terima kasih. Yes, silakan yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ya. Lanjutkan agenda perkenalan. Saya Ria, lengkapnya Ria Dotul Hayati, asal dari Lombok. Wah, Labuan Bajo nih kayaknya. Kalau Labuan Bajo itu NTT, ya. Oh, NTB-nya. Oh, beda ya. Ya. Siap. Saya di Lombok. Ya. Cukup kuliahnya? Ya. Kalau saya sempat kuliahnya selesai di Bali tahun 2016 selesainya. Terus sempat lanjut di Depok, kemarin ambil kelas Quran, mukim di sana hampir 5 tahun, tapi sekarang udah balik lagi ke Lombok. Oh, Masya Allah. Di Depok di pesantren atau di mana? Di rumah Quran sih, Ustaz. Rumah Quran apa? Rumah Tahfiz Muslimah. Oh, yang di ya RT itu ya? Dekatnya
Mbak Lisa. Oh, Masya Allah. Oh, ini masih di situ atau gimana? Udah, saya baliknya kemarin awal 2021 sih. Oh, gitu. Ambil programnya 2 tahun, cuman diminta buat pengabdian di yayasannya Ustadz Muslih Karim. Jadi sempat itu, Oh, Ustadz Musli, Dokter Musli. ya sempat itu diminta pengabdian di rumah Qur'annya yang pengasuhnya Dokter Muslih. Iya, iya, iya. Saya kenal apa? Pak Ilyas, Pak Ilyas ya? Siapa ini namanya lupa sih. Yang punya rumah Quran Muslim itu. Oh ya, tahunya sih Umi Nida, Bunda Oh, Nida iya. aja. Iya, Ya, saya kenal suaminya. ya, yang orang Padang. Sama Dokter Musli, alhamdulillah juga beliau orang Lamongan ya. Ya, Kemarin berarti juga sekarang kontak-kontak kenapa? sama Mbak Lisa waktu lihat status WhatsApp-nya, kok kayak kenal, ternyata tetanggaan, sempat Iya, tetanggaan, ya udah itu. iya, emang tinggalnya dekat situ. Ya, alhamdulillah. Siap-siap, alhamdulillah. Berarti bisa bersambung, insya Allah. Berarti Ya Allah, Ustaz. panggilannya apa, Mbak Hayati ya? Ria. Mbak Ria. Sekarang berarti aktif di rumah Quran di Lombok. Jadi megang-megang terima setoran santri di pondok pesantren sih, Ustaz. Berapa santrinya sekarang? Kalau di sini karena pondoknya besar, total santrinya sih 1.500 kalau. 1.500. Masya. Cuman kalau saya background-nya karena sempat kuliah ekonominya juga konvensional, agak enggak nyambung sama statusnya yang sekarang jadi guru ngaji. Tuh, justru itu. Makanya saya bilang tadi kan. Ya sama, Lisa kan dulu juga orang konvensional gitu. Jadi justru karena dengan adanya circle pembinaan di luar kampus ya kayak seperti ini tuh kita bisa elaboratif tuh ilmu-ilmu kita yang umum kalau dijadikan Islamic worldview-nya itu bagaimana sih Islamisasinya itu perspektifnya seperti apa, dan itu relate banget dengan program ke depan gitu. Jadi tapi kalaupun sekarang udah final fokus di tahfidz Quran ya, jadi guru Quran, jadi ustazah, itu juga sangat mulia lah. Apalagi 1.500 santri itu luar biasa. Ini kami megang 30 santri aja. Tapi laki-laki sih. Itu aja ada kalau sakit, kalau bermasalah kayak gini, apalagi 1.000-an santri, Masya Allah. Ustaz, mohon doanya aja, semoga diistiqomahkan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini juga yang di Pare juga rencananya buka juga kan. Jadi teman yang enggak banyak-banyak, paling sama sih, mungkin sekitar 15-30-an. Kemarin lihat yang di Depok Ustadz ya, yang di dekat Al-Hikmah, di dekat apa yang sempat dibuka rumah Quran. Di pesantren Mujalan namanya. Itu kalau yang Al-Hikmah itu juga rumah Quran Al-Hikmah itu juga di Depok khusus perempuan, tapi mukimnya belum berjalan karena peminatnya belum sesuai kuota. Tapi yang sudah berjalan yang laki-laki yang Munjalan yang 30 santri dan rata-rata dari luar Jawa rata-rata ya. Nah itu juga karena itu khusus pria ya, khusus laki-laki. Nah kalau yang khusus muslimah perempuan, rencananya kemarin saya udah nanya ke bapak itu yang punya, saya ingat saya Pak Ilyas namanya, nanti coba saya cek lagi, saya udah save nomornya lupa. Itu sempat tanya juga gimana yang tuh rumah Quran perempuan nih gimana gitu kan, itu sempet lah, tapi akhirnya masih qadarullah belum terpenuhi kuota jadi belum bisa jalan. Di situ penuh juga ya, selalu banyak yang minat gitu. Oh alhamdulillah. Nanti kalau ada butuh bantuan tim program di sini masih untuk Quran juga ya, barangkali Mbak Ria bisa ada waktu lah, kalau ada waktu insya Allah
Ya Ustadz, mohon doanya Ustadz, semoga ke depan bisa lebih sering ikut kegiatan yang di Insan Cendekia juga. Amin, amin, insya Allah. Nanti program khusus Qurannya nanti di rumah Quran ini ya, rumah Quran Al-Hikmah sama lokasinya kalau di Pari di Al-Fatih Center. Ya, sambil update lah insya Allah ya. Lagi saja kita butuh nanti untuk next ke batch. Jadi keluarga di sana semua ya, Mbak Ria ya? Iya, saya asli Lombok, jadi semua keluarga di Lombok semua, Ustaz. Kalau suami atau anak di sana juga? Kebetulan belum, baru punya anak santri. Oh, Masya Allah. Tapi hebat anaknya langsung 1000. Tapi kan yang ngelola bukan saya aja sih, Ustaz. Iya, insya Allah segera 2023. Amin. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, yang berikutnya Mbak siapa nih? Karin ya? Karin udah ya tadi? Olivah yang belum ya? Olivatus Sadia. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini masih perkenalan lagi ya Ustadz? Yang lain udah kenal belum? Kalau udah kenal nggak usah. Sebenarnya sih tidak sama yang lain, sama kakak-kakak yang lain. Tapi sama Ustadz sudah kenal. Karena kan alhamdulillah saya adalah salah satu penerima beasiswa Insan Cendekia yang kemarin itu Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Siap-siap, Masya Allah. Ini Olivia yang Al-Hikmah. Iya Ustadz. Yang ini, yang Steve Al-Hikmah, bukan? Bukan. Nggak apa-apa deh, kenalan lagi deh sama teman-teman sekalian. Saya agak lupa nih, mohon maaf ya. Oh ya Ustadz. Saya Holifatus Sadia, yang biasanya dipanggil Holifah ya. Saya berasal dari Madura. Kebetulan saya sedang kuliah dan sekarang sudah semester 7. Lagi proses proposal, Ustaz. Mohon doanya, semoga cepat selesai. Amin, amin. Masya Allah. Jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi konvensional. Siap. Itu bagian dari realisasi protokol Zionis. Astagfirullah. Makanya Ustadz saya, guru saya itu bilang, para ayah, para bunda, ya kan, jadi orang tua jangan cuma jadi ATM, mesin ATM aja gitu kan. Disekolahkan tinggi-tinggi, dikasih uang, tapi pemikirannya dirampok sama orang-orang kapitalis. Pulang ke rumah menjadi agen-agen penegak ribawi. Itu Ustadz Bahtiar pernah bilang gitu. Jadi maksudnya ya itu makanya butuh islamisasi. Nah, fondasi islamisasi itu Islamic worldview. Nah, yang memberikan fondasi yang paling baik hari ini ilmuwan namanya Syekh Muhammad Nakib Al-Atas. Ada yang lain di atas Tasawur al-Islamiyah, ya kan? Ada kemudian istilah-istilah lain seperti yang disampaikan oleh siapa Said Qutub, terus ilmuwan Islam yang lain ada juga. Cuman yang paling dekat, yang alhamdulillah ini saya sama Mbak Widya ini rutin ya mendaras kitab beliau bersama Prof. Ugi itu juga, makanya halakoh ini bagian dari wujud syukur kita untuk mau sharing lagi ke teman-teman yang Insan Cendekia semuanya, agar apa ya, dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana kali ya, nggak yang akademis banget, tapi intinya adalah kita mau membuktikan nih rasa cinta kita, kita mau membenarkan ilmu yang sebenar-benarnya dalam bentuk action, yaitu amalan-amalan kita dalam keseharian. Nah, dimulai dari apa? Dari pemahaman. Dari pemahaman membawa kita pada kesadaran. Dari kesadaran membawa kita kepada amal yang solih atau muslim. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi insya Allah apapun jurusan hari ini disyukuri dulu. Nggak perlu putus asa. Aduh, ekonomi ribawi nih, konvensional nih. Udah syukuri dulu. Sungguh-sungguh sangat berilmu di sana. Nanti dari sana kita bisa berangkat untuk islamisasi. Gitu ya. Iya.
Nah, gimana? Itu lagi Ustadz, saya mau bertanya, tidak ada kaitannya sama yang ekonomi-ekonomi ini. Gimana? Di sini kan ini ya ada Hizbut Tahrir itu Ustadz. Nah, Oh, tahrir. ya yang katanya HTI itu. Nah, saya itu masih bingung gitu. Soalnya kan dari apa ya, tanggapan dari sekitar atau apa namanya, itu kayak HTI itu dianggapnya itu kayak sesuatu atau organisasi yang sangat buruk gitu. Tapi yang saya temukan di HTI itu sendiri, saya menemukan bahwasanya kita itu benar-benar dibimbing ke jalannya Allah gitu. Maksudnya yang pure betul-betul banget tentang Islam gitu, Ustaz. Ini saya masih bingung gimana ini antara yang dari lingkungan atau yang betul-betul gitu. Ya. Soalnya kan statement dari masyarakat mengenai HTI ini cukup buruk gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, baik. Hizbut Tahrir. Sebenarnya saya ingin menjelaskan detailnya nanti aja di berikutnya ya, karena agak malam. Jadi, oh yes. Mbak Widya. Jadi nanti bisa pembahasan tentang harokah ya. Kita nanti bahas tentang harokah. Berbagai macam organisasi pergerakan. Gak cuma HTI ini yang eksis, itu ada Ikhwani, Muslimin. Kemudian ada lagi namanya Jamaat Tabligh. Ada lagi namanya apa lagi nih? Macam-macam ya. Nanti organisasinya ada yang bahkan ada yang sampai NII ya kan, Zaituniyah, kemudian apalagi ya, KW11, apalagi banyak. Nanti kalau organisasinya Hizbut Watol, Hizbut apalagi Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semuanya Salafiyah, itu nanti akan kita bisa bahas di tema harokah atau haroki dan istilahnya apa ya, pergerakan dan muassasah ya, organisasi berkaitan dengan pergerakan Islam. Nah, tapi simpelnya untuk menjawab hari ini biar sedikit ada gambaran ya. Selama yang disampaikan itu qala Allah wa qala Rasul ya kan, kemudian tidak menyelisihi hikmah kebijaksanaan yang dikonstruksi oleh peraturan yang ada dalam konteks negara hari ini, yaitu Indonesia, maka ya sudah jalani dulu gitu. Tapi kalau ada yang menyelisih, contoh nih, ada beberapa organisasi yang kemudian punten ya, menarik uang lebih dari yang seharusnya karena atas nama entah itu infak fisabilillah atau entah, tapi dia ada agak peraturan yang memaksa, bukan karena sukarela, itu ada juga. Nah itu kan dalam sosial kenegaraan peraturan yang ditegakkan di negara ini juga sebenarnya tidak ada begitu gitu. Nah itu teman-teman harus dijaga dulu, tahan dulu ya, walaupun punya spirit bagus untuk infak fisabilillah. Kalau dalam implementasi itu ada yang melanggar atau menzalimi pihak tertentu, stop dulu, tahan dulu, sabar dulu, tanyakan dulu kepada orang yang di luar kumpulan itu, karena kalau ditanyakan di circle itu lagi, kamu nanti akan diarahkan lagi. Misalkan circle-nya circle A, saya nggak bilang Hizbut Tahrir ya, ini adalah organisasi tertentu, circle A ya kan, gurunya misalkan gurunya si X gitu, matpunya adalah ABCDF ya, circle-nya A tadi ya. Nanti matpu, misal kamu matpu nomor B ngomong begini, konsul ke guru yang X. Guru X ini di circle A tadi, terus di circle A juga ada guru namanya Y. Kamu tanya lagi ke guru Y, masih di circle yang sama, nanti tetap diarahin. Itu kalau kamu konsulnya ke orang lain di luar itu, nah, orang lain ini akan bisa lebih objektif menilai. Oh, begini, begitu. Apalagi yang sudah lebih senior, apalagi yang sudah punya pengalaman. Jadi, itulah pentingnya, makanya nanti
terus dikonsultasikan ya. Tapi sementara ini Hizbut Tahrir juga saya punya guru, punya kawan-kawan yang di sana, bahkan guru saya Ustadz Adi Husaini juga dulu Hizbut Tahrir, walaupun sekarang sudah enggak, udah keluar gitu kan. Tapi kawan-kawan yang lain masih ada, siapa Ustadz Felix Siau, Ustadz Fatih Karim itu masih ada di sana. Walaupun sekarang organisasinya dibubarin gitu, secara organisasi, tapi secara pemikiran sebenarnya memang cerminnya intisarinya dari Islam. Maka selama Islam itu masih ada ya, pancaran warna dari Islam itu akan terus ada. Warna salah satunya Hizbut Tahrir, warna yang lain Salafi, warna yang lain apalagi Muhammadiyah, NU itu warna. Sumbernya apa? Islam. Dalam mazhab aja kita mengenal 4 mazhab, padahal realitas bermazhab dari dulu ada 11. Nah, nanti teman-teman tahu ya, saya rekomendasikan teman-teman simak materi saya di YouTube Iqra Perspektif itu tentang fondasi berpikir ya, cara berpikir memandang bagaimana Islam membangun konstruksi pandangan kita. Itu nanti ada, nanti join aja di Insan Cendekia Family, nanti di-share lagi linknya. Monggo disimak itu nanti kalau teman-teman paham dan sistematis berpikirnya di situ, maka mau ada furu'iyah perbedaan Hizbut Tahrir, Muhammadiyah dan lain sebagainya, hal yang sangat wajar dan mudah sekali disikapi. Ya, jadi itu nanti insyaallah. Nah, jadi jalani dulu. Kalau ada hal-hal yang kurang sesuai dikonsultasikan. Terus yang penting kamu juga tidak menutup diri untuk ilmu baru dari golongan baru. Ya, pokoknya guru baru tidak menutup diri dan tidak merasa yang paling fondasi, jangan merasa paling baik dan paling benar, khususnya masalah dengan saudara. Kecuali kalau dengan lawan ya, lawan itu maksudnya orang yang sudah jelas sesat, sudah jelas punten misalnya sudah jelas non muslim gitu. Kalau bahas tentang agama, kita harus yakin bahwa keyakinan kita yang paling benar, betul, itu akidah. Tapi kalau dengan saudara seiman, jangan pernah merasa yang paling baik, anak khairul minhum gitu misalkan. Ya itu sifat-sifat iblis ya. Sifat merasa paling benar ya kan. Cuma nanti ada kamarnya ya, ada konteks yang lain, nanti teman-teman simak dulu biar tidak, intinya hati-hati agar kita tetap tawadu, tetap ibadur rahman ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sikap-sikap kita adalah sikap yang membawa keselamatan. Gitu. Oke? Itu nanti next di pertemuan berikutnya. Ada yang lain? Terima kasih. Ya. Untuk saat ini tidak ada. Terima kasih. Siap. Kalau Liva dan ya. Yang lain udah kita cukupkan, mungkin sudah 9:30. Padahal tadinya mau cuma setengah jam. Nah, kalau udah nggak ada, kita cukupkan nggak apa ya untuk pertemuan pertama. Next pertemuan, saya akan umumkan sedikit lagi bahwa untuk mentor sharingnya kemungkinan besar ya yang utama saya, mohon izin ya saya. Kalaupun nanti ada undangan mentor yang lain dari kawan-kawan saya, dari guru-guru yang lain, kawan-kawan, insya Allah jadi tidak ada fix jadwal. Nah, kalau halangan atau ada agenda tertentu nanti akan diisi oleh teman-teman yang sama-sama bersama circle-nya Visi Foundation ikut darah sekat nasihat kepala tasbih ya, ada Mbak Wahid juga, terus ada Mbak Yunita, dia alumni Gontor, terus ada Mbak siapa lagi, satu lagi Ainun ya. Jadi insya Allah nanti bergilir sesuai tema, jadi kita bisa lebih punya kurikulum setidaknya punya kurikulum selain pembahasan yang tematik sesuai problematika kawan-kawan. Gitu ya. Baik, hatur nuhun 21 ya. Insya Allah kita dulu ya. Nanti langsung
langsung di japri nomor yayasan, tahu kan? Atau japri ke Hikmah, atau japri ke saya juga boleh deh. Nanti japri ke saya aja deh, japri ke saya nomor-nomor teman-teman ini, biar saya save juga. Sebagian udah saya save, kayaknya ada yang belum. Terus nanti biar masuk ke Insan Cendekia Family ya. Nanti komunikasi intensif kita di grup itu, insya Allah. Baik. Alhamdulillah sudah masuk komunitas itu, Ustadz. Insan Cendekia Family. Ya. Siap. Jazakumullah khairan. Baik, kita tutup dulu dengan baca. Subhanakallah. Baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan ya. Waalaikumsalam, syukron sharingnya. Sampai jumpa berikutnya. Insya Allah jadwalnya setiap 2 pekan ya. 2 pekan atau kalau ada usulan boleh nanti sambil lewat ini. Ya, Salam.